Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap jaga kesehatannya ya. Sholatnya tetap dilaksanakan. Tetap semangat belajarnya ya. Harus lebih semangat dari hari kemarin. Oke. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya dan bukunya ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat kembali ke sekolah ya, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru tercinta ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sekarang kita lanjut ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembulatan pengukuran panjang dan berat kesatuan dan puluhan terdekat. Nah, sekarang kita lanjut pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 91 ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menentukan hasil pembulatan pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Nah ya, sekarang lihat pengamatan 1 bisa dilihat di halaman 91 ya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nah, Perum Bulog suatu daerah akan mendistribusikan beras ke desa-desa dengan menggunakan truk. Truk tersebut dapat mengangkut 2.515 kilo. Nah, 2.515 kilo ini bisa kita bulatkan ke ratusan terdekat, yaitu pembulatan terbaik ya. Nah, 2.515 dibulatkan menjadi berapa? Nah, untuk pembulatan ratusan, kita lihat angka ratusannya ya. Di sini kan ada angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk angka ribuannya tetap ya. Sekarang kita bulatkan, yaitu angka ratusannya nih 515 ya. Nah, untuk pembulatan terbaik ya, kita lihat angka puluhannya ya. Kalau angka puluhannya kurang dari 50, maka dia dibulatkan ke bawah ya, dihilangkan angka puluhan dan satuannya, yaitu dijadikan 0 dan angka ratusannya tetap ya. Tetapi kalau angka puluhannya sama dengan 50 atau lebih dari 50, maka dia dibulatkan ke atas ya. Angka satuan dan puluhannya dihilangkan, dijadikan 0, lalu angka ratusannya ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat 515, angka puluhannya ini ya kan 1. Nah, 1 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Atau kita lihat nih ya, 15 ya. Angka puluhannya itu kan 15 nih. Ya, 15 ini lebih dari 50 atau kurang dari 50? Kurang ya, maka dibulatkan ke bawah. Maka angka puluhan dan satuannya dijadikan 0 ya, dihilangkan lalu dijadikan 0. Nah, maka dan angka ratusannya tetap ya, yaitu 5. Nah, maka 2.515 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi angka ratusannya berapa? 5, angka puluhannya 0 dan satuannya 0. Maka dibulatkan menjadi 2.500 ya. Atau sekarang kita pakai garis bilangan ya. Kita lihat ratusannya. Nah, 515 ini kan ada di antara 500 sampai dengan 600 ya. Nah, di sini kan ada angka ribuan. Nah, untuk angka ribuannya tetap, yaitu 2. Nah, sekarang kita lihat angka ratusannya ya, yaitu 515. Nah, 515 ini kan ada di angka di antara 500 sampai dengan 600. Nah, di pertengahan antara 500 dan 600 itu ada 550 ya, ini tengah-tengah. Nah, lalu angka 550-nya ini 515 ini kan ada di sini ya, di sebelum 550. Nah, kalau
angka ratusannya lebih dari 550 ya, atau sama dengan 550, maka dia dibulatkan menjadi ke atas ya, yaitu menjadi 600. Tapi kalau angka ratusannya kurang dari 550 ya, atau kurang dari setengahnya ya, maka dibulatkan ke bawah ya, yaitu menjadi 500. Nah, sekarang kita lihat 515 ini kan kurang dari 550 ya, maka dibulatkan menjadi 500 ya. Maka pembulatan keratusan terdekat dari 2515 adalah 2500 ya. Sampai sini paham? Nah ya, sekarang ke pengamatan 2 ya, yaitu bisa kalian lihat di halaman 92 ya. Jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat atau pantura adalah 763 km. Sedangkan melalui jalur udara yaitu 692 km. Nah, ini bisa kita dapat bulatkan ya keratusan terdekat. Yang pertama yaitu jalur darat. Nah, jalur darat adalah 763 ya. Nah, ini bisa kita bulatkan ya keratusan terdekat. Nah, ini ke pembulatan mana? Ke pembulatan atas ya. Bisa kita lihat kalau untuk pembulatan keratusan terdekat ya, ini kita bulatkan ke pembulatan terbaik ya. Kita lihat angka puluhannya ya. Puluhannya ini adalah 63. Nah, kalau dia angka puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas ya. Angka puluhan dan satuannya dihilangkan, lalu angka dijadikan 0, lalu angka ratusannya ditambah 1 ya. Kalau dia kurang dari 50, maka angka satuan dan puluhannya dihilangkan, dijadikan 0, lalu angka ratusannya tetap ya. Sekarang kita lihat angka puluhannya dari 763, puluhannya adalah 63 ya. Nah, 63 ini kan lebih dari 50 ya. Karena lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas ya. Nah, berarti kita hilangkan angka satuan dan puluhannya, kita ubah menjadi 0 ya. Kita hilangkan, kita ubah menjadi 0 nilainya, lalu angka ratusannya ditambah 1 ya. 7 ditambah 1 sama dengan 8 ya, berarti menjadi 800 ya. Atau pakai garis bilangan 763 ada di antara 700 sampai dengan 800. Nah, lalu setengahnya dari 700 sampai 800 adalah 750. Nah, 763 letaknya di sini ya kan. Nah, 763 ini kurang dari 750 atau lebih dari 750. Nah, karena dia lebih dari setengahnya ya, lebih dari 750. 763 ini lebih dari setengahnya ya, berarti dibulatkan ke atas yaitu menjadi 800 ya. Nah, sekarang yang jalur udara. Jalur udara adalah 692. Nah, ini dibulatkan menjadi berapa? Kita lihat angka puluhannya. Nah, angka puluhannya 92. 92 berarti lebih dari 50 ya. Kalau lebih dari 50 maka dibulatkan ke atas ya. Angka satuan dan puluhannya dihilangkan, dijadikan 0, lalu angka satuan ratusannya ditambah 1 ya. Ini sama dengan 7. Berarti dibulatkan menjadi 700 ya. Atau pakai garis bilangan 692 ada di antara 600 sampai dengan 700. Nah, setengahnya dari 600 sampai 700 adalah 650. Nah, 692 di sini ya. Nah, 692 ini lebih dari setengahnya ya, lebih dari 650. Maka dibulatkan ke atas yaitu menjadi 700 ya. Jadi pembulatan keratusan terdekat dari 692 adalah 700 ya. Sampai sini paham? Nah ya, sekarang lanjut. Perhatikan tabel pembulatan hasil pengukuran berikut ini ya. Hasil pengukurannya yang pertama yaitu 226. Nah, sekarang kita bulatkan ke atas ya. Nah, 226 dibulatkan ke atas menjadi berapa? Berarti angka satuan dan puluhannya dihilangkan, dijadikan 0, lalu angka ratusannya ditambah 1 ya. Berarti pembulatan ke atasnya ini dihilangkan ya, dijadikan 0, lalu ini ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3, yaitu menjadi 300.
Nah, lalu kita bulatkan ke bawah ya. Kita bulatkan ke bawah, berarti angka satuan dan puluhannya dihilangkan, dijadikan 0 ya. Angka ratusannya tetap ya, yaitu 2. Nih 2 ya, berarti menjadi 2. Angka ratusannya 2, angka satuan dan puluhannya 0 ya, berarti menjadi 200. Nah, lalu sekarang kita bulatkan ke terbaik ya. Berarti kalau pembulatan terbaik kita lihat angka puluhannya ya. 226. Nah, puluhannya adalah 26 ya. Nah, 26 ini kurang dari 50 ya. Karena kurang dari 50 maka kita bulatkan ke bawah ya, berarti menjadi 200. Oke. Nah, selanjutnya 452 kita bulatkan ke atas ya. Berarti kita hilangkan angka satuan dan puluhannya ya, dijadikan 0. Angka puluhan dan satuannya dijadikan 0, lalu angka satuannya ditambah 1, angka ratusannya ditambah 1 ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya, berarti dibulatkan ke atas menjadi 500 ya. Lalu dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah berarti angka satuan dan puluhannya dihilangkan ya, dijadikan 0 ya. Lalu angka ratusannya tetap, yaitu si 4 ya, berarti menjadi 4. Angka puluhan dan satuannya adalah 00 ya, berarti menjadi 400 ya. Jadi 452 dibulatkan ke bawah menjadi 400. Nah, sekarang kita bulatkan ke terbaik ya. Nah, sekarang kita lihat angka puluhannya. Puluhannya adalah 52. Nah, 52 ini kurang dari 50 atau sama dengan 50 atau lebih dari 50? Lebih dari 50 ya, lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas ya menjadi 500. Lalu sekarang 2371 ya, kita bulatkan ke ratusan, berarti kita bulatkan yang 371-nya. Nah, berarti 2000-nya ini tetap ya. Angka yang menempati ribuannya ini tetap, yaitu 2. Sini. Nah, sekarang kita lihat 371, kita bulatkan ke atas, berarti kita hilangkan angka satuan dan puluhannya dijadikan 0 ya. Lalu angka ratusannya ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti menjadi 400 ya. Berarti 2371 dibulatkan ke atas menjadi 2400. Nah, sekarang kita bulatkan ke bawah ya. Nah, berarti angka satuan angka ribuannya tetap ya, tetap 2. Nah, nanti kita lihat angka ratusannya 371. Angka satuan dan puluhannya dihilangkan ya, dijadikan 0. Nah, untuk angka ratusannya tetap, yaitu tetap 3 ya. Di 300 ya, berarti menjadi 2300 ya, dibulatkan ke bawah. Nah, sekarang pembulatan terbaik ya. Kalau terbaik berarti lihat angka puluhannya. Untuk angka ribuannya tetap 2. Sekarang kita bulatkan yang ratusannya ya. Untuk pembulatan ratusan ke terbaik kita lihat angka puluhannya. Nah, puluhannya itu adalah 71 nih ya. Nah, 71 itu lebih dari 50. Nah, karena lebih dari 50 maka kita bulatkan ke atas ya menjadi 2400 ya. Lalu sekarang 3579 ya. Untuk angka ribuannya yang menempati nilai ribuan tetap, yaitu 3 ya. Tetap. Sekarang kita bulatkan yang 579. Dibulatkan ke atas menjadi berapa? Jadi kita hilangkan angka satuan dan puluhannya ya, dijadikan 0. Lalu angka ratusannya ditambah 1 ya, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti menjadi 600 ya. Berarti 3579 dibulatkan ke atas menjadi 3600 ya. Lalu pembulatan ke bawah dari 3579 ya. Untuk angka yang menempati ribuan tetap, yaitu 3, kita tetap tulis di sini. Lalu kita lihat 579 ya, kita bulatkan ya ke bawah menjadi angka puluhan dan satuannya dihilangkan, diubah menjadi 0. Lalu angka ratusannya tetap, itu tetap 5 ya, berarti menjadi 3500 ya. Lalu pembulatan terbaiknya kita lihat ya, untuk angka ribuannya sama masih tetap. Sekarang kita bulatkan yang 579. Nah, 579 dibulatkan ke terbaik. Berarti kita lihat angka puluhannya ya. Puluhan dari 579 adalah
79 ya. Nah, ini puluhannya 79. Nah, 79 ini kurang dari 50 atau lebih dari 50? Lebih dari 50 ya. Karena lebih dari 50 maka kita bulatkan ke atas ya. Kita hilangkan angka puluhan dan satuannya dijadikan 0, lalu angka ratusannya ditambah 1. Itu sama dengan 600. Berarti menjadi 3600 ya. Sampai sini paham? Nah ya, sekarang kita lanjut ke contoh 3.6 ya, halaman 95. Tentukan hasil pembulatan bilangan berikut ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik ke ratusan terdekat ya. Sekarang kita bulatkan ke ratusan terdekat, ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik dari 986. Nah, pertama kita pembulatan ke atas dulu ya. 986 dibulatkan ke atas ya, berarti menjadi berapa? Gimana caranya? Berarti ini dihilangkan ya, satuan dan puluhannya dihilangkan, dijadikan 0, lalu angka ratusannya 9 ditambah 1 ya, sama dengan 10 ya. Berarti pembulatan ke atas dari 986 adalah 1000 ya. Nah, lalu pembulatan ke bawah dari 986 dibulatkan ke bawah, berarti dihilangkan ya angka satuan dan puluhannya, dijadikan 0. Nah, angka ratusannya tetap yaitu 9 ya, berarti menjadi 900. Nah, sekarang ke pembulatan terbaik ya, 986. Nah, kalau pembulatan terbaik berarti kita lihat puluhannya. Puluhannya itu 86. Nah, 86 ini kurang dari 50 atau lebih dari 50? Lebih dari 50 ya. Nah, maka dibulatkan ke atas ya, berarti kita hilangkan angka satuan dan puluhannya, yaitu dijadikan 0, lalu angka ratusannya ditambah 1 ya, berarti sama dengan 9 tambah 1 10 ya. Berarti pembulatan terbaik dari 986 adalah 1000 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan tugasnya halaman 95, 96. Ayo mencoba nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan menggunakan cara ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.